Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tentu kita bersuka cita pada hari ini karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan memberkati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami lagi akan dengarkan firman Tuhan. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami diperlengkapi lagi dengan kebenaran firman Tuhan yang membawa kami hidup bisa menyenangkan Tuhan, yang membawa kami hidup bertumbuh dalam pimpinan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami mengasihi Engkau. Kami menolak segala roh-roh jahat, kami menolak segala pekerjaan kegelapan dalam nama Yesus. Apa yang kami ikat di bumi terikat di atas, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di atas. Tuhan, tuntunlah kami dengan kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi kami. Baik yang mendengarkan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita akan dengar adalah Kolose 3 ayat 13. Nanti ada beberapa ayat firman Tuhan juga yang akan saya sebutkan. Nah, hari ini saya akan membacanya. Kolose 3 ayat 13. Tema yang saya sampaikan adalah manusia yang diperbaharui. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan katakan dalam hubungan kita dengan sesama kita, kita harus memiliki kesabaran. Seorang terhadap yang lain, tidak menaruh dendam, melainkan juga bisa mengampuni. Dan ini isi daripada kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu juga bisa mengampuni dan tidak dendam. Dan inilah yang menjadi perekat hubungan kita dengan sesama kita. Seseorang yang diperbaharui oleh Tuhan, dia harus memiliki sikap seperti ini, yaitu kasih yang merekatkan satu yang dengan yang lain, satu dengan seseorang dengan yang lain, yang membangun hubungan satu dengan yang lain. Tidak ada kebencian, tidak menghakimi, tidak menyalahkan orang lain, dan juga bisa mengampuni kekurangan orang lain, dan bisa menghargai, dan bisa mengasihi. Kita masing-masing bisa saling melengkapi, memperkaya satu sama lain dengan keunikan dan keperbagaian, supaya hubungan satu sama lain hubungan yang baik, yang dibangun atas dasar kasih, yang merekatkan seluruhnya menjadi hubungan yang saling satu sama lain bisa bersekutu. Amin Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama adalah di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih ini yang mempersatukan, sehingga ada kesabaran, ada pengampunan, ada ketidakdendaman atau kebencian. Tidak ada hal itu. Karena apa? Karena kasih yang mengikat satu sama lain. Tuhan sudah mengampuni kita. Acap kali kita buat salah, Tuhan mengampuni. Demikian juga kita lakukan kepada orang lain, bisa mengampuni, sehingga kita satu sama lain tidak ada permusuhan, melainkan hubungan yang saling mengasihi. Amin Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita upayakan. Kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, itu kata firman Tuhan. Firman Tuhan jelas menyatakan kalau kita diperintahkan dalam damai yang dari Tuhan, maka kita tidak akan mau merusak hubungan satu sama lain. Maka kita menjaga dengan mengusahakan seorang dengan lain selalu berdamai dan memelihara kedamaian itu.
mengupayakan kedamaian itu satu sama lain. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, karena kita diperintah oleh Tuhan. Biarlah damai itu menguasai kita, sehingga damai itu membawa satu sama lain memiliki hubungan yang saling membangun dan saling mengampuni dan saling mengasihi. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dalam segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Nah, ketika kita menempatkan Kristus perkataannya diam dalam hidup kita, maka kita satu sama lain memiliki kedewasaan yang rohani, memiliki kedewasaan satu dengan yang lainnya. Karena dalam diri kita ada hikmat, ada pengajaran, ada hubungan yang rohani satu sama lainnya. Dan ini bisa membawa kita memiliki kesatuan dalam persekutuan di bawah otoritas Tuhan. Karena apa? Karena orang yang diperbaharui, perkataan Kristus itu tinggal diam di dalam hidupnya. Perkataan Kristus menjadi hal yang utama, yang menjadi bagian hidup orang-orang Kristen. Ini yang ciri orang yang diperbaharui. Tadi saya katakan ada kasih sebagai pengikat satu sama lain. Kemudian ada damai sejahtera yang diperintahkan Kristus dalam hati kita, yang memerintah hidup kita. Kemudian ada damai sejahtera. Dengan demikian kita bisa selalu damai dengan yang lainnya, karena diperintah oleh Tuhan. Kemudian perkataan Kristus tinggal dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, dikatakan jelas sekali, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita memakai nama Kristus, sehingga kita menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan. Apa yang kita buat, Tuhan dipermuliakan, sehingga kita punya sikap yang benar, bahwa segala tingkah laku kita betul-betul mengatasnamakan Tuhan, sehingga itu menyenangkan Tuhan dan orang lain diberkati dengan kehadiran kita. Yang kelima adalah, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu Kolose 3:23. Yang kita kerjakan dalam hidup kita hari demi hari itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga memang kita melayani Tuhan, dan dari Tuhanlah upahnya buat kita semua. Hal ini penting orang-orang yang diperbaharui. Orang yang diperbaharui tadi saya katakan, yang pertama adalah perlu kita ingat, di dalam kitab Kolose jelas sekali, kita harus memiliki kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang diperbaharui adalah orang yang diperintahkan hatinya oleh Kristus, yaitu damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Yang ketiga, orang yang hidup diperbaharui adalah orang yang memiliki perkataan Kristus, itu diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Perkataan Kristus diam, tinggal dalam hidup kita. Yang keempat, segala sesuatu yang kamu lakukan dan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kita membawa nama Tuhan di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah dunia ini. Apa yang kita perbuat di dalam nama Tuhan, seolah-olah menunjukkan bahwa kita ini keluarga Tuhan. Dan memang itu sebenarnya kita menjadi perwakilan Tuhan. Karena itu, jadikan kesaksian hidup kita kesaksian yang benar dan menyenangkan Tuhan. Dan yang kelima dikatakan, orang yang diperbaharui adalah orang yang melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, untuk menyenangkan Tuhan. Ini harus menjadi sikap hidup yang dimana anak-anak Tuhan diperbaharui dengan sikap-sikap seperti ini. Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga Tuhan disenangkan. Dan dari Tuhanlah upahnya buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Ini orang yang diperbaharui, sehingga kita tinggalkan manusia lama yang penuh dengan kebohongan, manusia lama yang selalu ingin bermusuhan, manusia lama yang ingin menunjukkan kegelapan dan selalu ada kejahatan. Kalau kita hidup diperbaharui, kata-kata kita penuh dengan hal-hal hikmat Allah dan penuh dengan kata-kata yang mengajarkan, menasihatkan tentang ajaran Tuhan. Kalau kita hidup di dalam pembaharuan, kita hidup di dalam kasih, kita sabar satu dengan yang lainnya, kita selalu memperkatakan perkataan Tuhan, bahkan kita selalu berbuat atas nama Tuhan, bahkan kita melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga buah-buah kebenaran ini nyata dalam hidup kita, dan kita menjadi duta-dutanya Allah, menjadi orang-orang dikasih Tuhan, menunjukkan sikap-sikap yang mempermuliakan Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi banyak orang. Bukan hanya kita diberkati, orang lain diberkati dengan sikap-sikap yang benar ini. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami mau hidup kami diperbaharui. Kami mau meninggalkan hidup yang tidak diperbaharui. Dan kami percaya bahwa hal ini membawa kami menyatakan terang Tuhan, dan tidak ada kegelapan dalam kehidupan kami. Diberkatilah kami yang mendengarkan. Biarlah damai sejahtera dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus dan Roh Kudus selalu menguasai kami dan memerintahkan kami, sehingga kami menunjukkan ciri kehidupan orang Kristen yang diperbaharui, yang mempermuliakan Allah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin.